Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Andriani dengan NIM 22949495119, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Makassar tahun 2022 akan melaksanakan video praktik uji kinerja di SMA Negeri 16 Bulukumba dengan materi perpajakan pada hari Senin 12 Juni 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, sampah yang ada di laci sama di kolong meja, kolong kursinya dibersihkan dulu ya. Ya, begitu. Kan enak perasaan kalau sudah bersih dan kita berdoa. Silahkan kota kelas disiapkan. Bersedia. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Amin. Baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan, kesehatan untuk bisa hadir di tempat ini seperti biasanya, dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, Ibu absen dulu ya. Bagaimana, hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua. Oke, sebelum kita masuk di pembelajaran, Ibu akan melihat dulu kesiapannya dalam menerima pelajaran hari ini. Silakan berdiri ya. Oke, berdiri. Kita bermain monyet manusia ya. Kalau misalkan Ibu bilang monyet, kalian mengangguk tapi bilang tidak. Begini, tidak ya. Terus kalau Ibu bilang manusia, kalian menggeleng tapi iya. Oke, mengerti? Oke, satu kali. Monyet manusia, monyet manusia, monyet. Tidak. Ya, kurang fokus. Oke, manusia monyet, saya ke belakang dulu ya. Manusia monyet, manusia monyet, manusia. Ya, belum fokus. Ulang lagi ya, kasih fokus, konsentrasi dulu, konsentrasi. Monyet mengangguk, manusia. Iya, oke. Bagian di sini lagi. Monyet manusia, monyet manusia. Tidak. Belum ya, konsen. Manusia monyet, manusia monyet, manusia. Iya. Iya ya. Belum fokus ini. Oke, ulang lagi satu kali.
Manusia. Ayo fokus. Manusia, monyet. Iya. Oke. Fokus. Manusia, monyet. Halo. Konsentrasi ya, konsentrasi. Oke, tepuk konsentrasi dulu. Tepuk semangat dulu. Bagaimana? Oke, semangat. Tepuk semangat. Iya. Oke, kita ulang lagi satu kali. Monyet manusia. Iya. Ulang lagi. Manusia. Iya. Ya, oke. Najwa sudah konsentrasi. Manusia, monyet. Tidak. Iya, oke. Ya, semuanya kayaknya sudah konsentrasi ya. Oke, silakan duduk. Sebelum Ibu mulai, ada yang masih ingat pelajaran yang lalu? Ya, silakan Najwa. Mengenai mekanisme penyesuaian APBN, pertama, lembaga mengajukan usul rencana penerimaan dan pembiayaan kepada Presiden. Kemudian rencana tersebut dibahas dan pemerintah mengajukan rencana anggaran, pendapatan dan belanja negara ke DPR. Setelah diajukan dan dibahas ke DPR, RAPBN kemudian disahkan menjadi APBN. Iya. Oke. Selanjutnya apa lagi? Siapa lagi yang masih ingat? Oke, Yulia. Jenis belanja daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Terus ada lagi? Oh iya, silahkan Irmawati. Pengaruh APBD terhadap perekonomian akan sangat membantu dalam upaya mengurangi kemiskinan, memperluas lapangan kerja, memungkinkan daerah itu untuk mengadakan investasi baru, dan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat secara berkesinambungan. Oh ya, oke. Alhamdulillah masih diingat ya pelajaran pekan lalu. Selanjutnya kita akan belajar mengenai perpajakan. Siapa yang sering mendengar istilah pajak? Ya. Bagaimana itu, Suci? Pajak adalah Iya, misalkan iya harus dibayar, wajib. Apalagi? Siapa lagi yang tahu? Pernah ikut orang tuanya membayar pajak kendaraan? Tidak. Kendaraan kalian itu tiap tahunnya dibayar pajaknya dengan tempat tinggal kalian juga ya. Jadi itu wajib. Kita wajib membayar pajak dan akan kembali nanti ke kita, tapi bukan untuk imbalan perseorangan, tapi umum seperti jalan, begitu ya. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem basic learning dengan diskusi kelompok, presentasi, tanya jawab, siswa berkolaborasi dengan guru sehingga dapat menganalisis perpajakan serta menyajikan hasil analisis perpajakan dari berbagai sumber belajar yang relevan dengan penuh tanggung jawab, religius, bekerja keras, dan bekerja sama dengan baik dan benar. Oke, selanjutnya kita masuk di pengertian pajak. Pengertian pajak menurut para ahli dan undang-undang. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Haji Rohmat Sumitro SH, mengatakan pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara
untuk membiayai pengeluaran rutin, sementara surplusnya digunakan untuk public saving sebagai sumber utama membiayai public investment. Terus yang kedua dari Dr. Suparman Soe Mahamid Jaja. Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Selanjutnya, menurut Profesor S.I. Jaja Didingrat, pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. Dan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2027 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, arti pajak adalah kontribusi wajib pajak negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terus kita masuk di fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran. Yang kedua, fungsi mengatur. Dan yang ketiga, fungsi pemerataan. Dan keempat, fungsi alokasi. Selanjutnya, manfaat pajak. Manfaat pajak yang pertama itu manfaat bagi pemerintah. Yang kedua, manfaat pajak bagi masyarakat. Terus manfaat pajak bagi pemerintah, pertama, membiayai pengeluaran negara. Yang kedua, membiayai pengeluaran produktif. Yang ketiga, membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating dan tidak reproduktif. Dan yang keempat, membiayai pengeluaran yang tidak produktif. Terus manfaat pajak bagi masyarakat. Yang pertama, fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit. Yang kedua, senjata, perumahan, hingga gaji-gajinya. Terus yang ketiga, yang keempat, kelestarian lingkungan hidup dan budidaya. Yang kelima, pengembangan alat transportasi massa dan lain-lainnya. Ya, itulah manfaat pajak. Terus kita masuk di tarif pajak. Tarif proporsional adalah tarif yang tetap atau sejenis untuk setiap jumlah penghasilan. Jika penghasilannya kecil, jumlah pajak kecil. Sebaliknya, jika penghasilan besar, jumlah pajaknya juga besar. Terus yang kedua, tarif progresif adalah penetapan tarif pajak yang dibayar semakin besar jika penghasilan bertambah. Jika pendapatan semakin besar, tarif pajak semakin besar pula. Selanjutnya, tarif degresif, yaitu tarif pajak akan semakin menurun untuk pendapatan yang semakin meningkat. Jika pendapatan semakin besar, tarif pajak menjadi semakin kecil. Selanjutnya, tarif tetap, yaitu besarnya pajak dikenakan jumlah tetap dengan jumlah rupiah tertentu. Jumlah pajak tetap berapapun jumlah pendapatannya. Ya, itulah materi kita hari ini. Selanjutnya Ibu akan membagi kelompok ya, yang terdiri dari 7 orang dan ada yang 6 ya. Ya, silahkan. Silahkan atur kursinya. Oke. Untuk kelompok 2 ya. Kelompok 3. Oke, sebelum kalian kerjakan, Ibu memberitahukan dulu ya langkah-langkahnya. Bacalah artikel yang ada di LKPD, kemudian diskusikanlah dan kerjakan soal yang ada di LKPD. Setelah itu kalian presentasikan, kemudian ada teman yang ya menanggapi atau memberi pertanyaan. Dan yang terakhir
simpulkan. Oke, silakan. Bagaimana kelompok 2? Kelompok 3? Sudah, Bu. Oh ya. Oke. Kelompok 1? Jadi siapa yang mau mulai presentasinya? Ya, kelompok 1 ya. 1. Oke, silahkan kelompok 1. Kelompok lain, dengan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari diskusi kami mengenai materi yang berjudul Fungsi Pajak untuk Pembangunan Bangsa dan Negara di Indonesia. Materi tersebut akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Dirgahayu. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membacakan materi mengenai fungsi pajak untuk pembangunan negara dan negara Indonesia. Bangsa dan negara di Indonesia. Ya, selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Pratiwi sebagai moderator di kelompok 3. Perkenalkan juga teman-teman saya atas nama Syafati Rani, Putri Amelia, Habib Muslim, Heri Febrian, Dirli Kumai, dan Reno Alfian. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Heri Febrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan materi kenaikan tarif PPN dalam kerangka reformasi perpajakan berdasarkan bacaan artikel tersebut. Oke, selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Suci Ramadhani, perwakilan dari kelompok 2 dan sebagai moderator. Perkenalkan rekan-rekan saya atas nama Suci Aulia Yuliska, Yola Pramudita, Andiri Nasruddin Ramtari, Cahya Iman, dan Nadila Puspitasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu materi tentang manfaat pajak bagi negara dan masyarakat. Materi akan dibacakan oleh rekan saya atas nama Cahya Imani. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih kepada moderator kelompok kami telah menyempatkan saya untuk membacakan materi. Berdasarkan bacaan pada artikel, uraikan manfaat pajak bagi masyarakat dan negara. Pemilu. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Dari kelompok lain, apakah ada pertanyaan? Baik, untuk kelompok 1 dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Menurut Anda, pajak sangat bermanfaat bagi negara dan masyarakat. Yang mau saya tanyakan, bagaimana penggunaan pajak tersebut? Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kelompok 1. Bagaimana kelompok 3, apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih. Untuk kelompok 1, agar memberikan dulu kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari kalian.
Baiklah, kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Silvia Aulia Yuliska. Kepada Silvia Aulia Yuliska dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menurut saya, penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak, gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas publik seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, dan kantor polisi semua dibiayai pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Sebaliknya, saya akan kembalikan ke moderator. Bagaimana kelompok 1? Apakah bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Terima kasih atas jawabannya, tapi masih ada sedikit pertanyaan. Anda mengatakan semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Bagaimana kalau kita tidak membayar pajak? Terima kasih. Beri kami waktu lagi untuk menjawab pertanyaan Anda. Baik, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara, sehingga sudah sepantasnya sebagai warga negara yang baik untuk taat membayar pajak. Pemerintah Indonesia sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar pajak, maka tidak ada pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak, gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas publik seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, dan kantor polisi semua dibiayai oleh pajak. Sekian. Ya, betul sekali yang dikatakan temannya. Kalau misalkan kita tidak membayar pajak, maka jalanan tidak bisa baik, gedung-gedung juga, sekolah juga, karena penghasilan negara itu paling besar dari pajak. Dan menurut Undang-Undang KUP, Ketentuan Umum Pajak, orang yang tidak membayar pajak maka akan didenda dengan sanksi pidana paling minimal 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Serta denda paling sedikit 2 kali pajak terutang dan paling banyak 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar. Ya, begitulah ya kalau misalkan kita tidak membayar pajak. Jadi kalau sudah masuk wajib pajak, ya, maka kita harus membayar. Ya. Semua kelompok sudah mempresentasikan ya? Ya, oke. Silahkan tutup kelompok 2. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Suci. Satu, fungsi anggaran. 2, fungsi pengatur. 3, fungsi pajak untuk stabilitas. 4, restribusi pendapatan. 2, pajak sangat bermanfaat bagi negara. 1, membiayai pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat liquidating. 2, membiayai pengeluaran reproduktif seperti pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. 3, membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating dan tidak reproduktif. 4, membiayai pengeluaran yang tidak reproduktif, contohnya pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara. Pajak sangat bermanfaat bagi masyarakat. 1, fasilitas umum. 2, pertahanan dan keamanan. 3, subsidi pangan dan bahan bakar minyak. 4, kelestarian lingkungan hidup dan budaya. 5, dana pemilu. 6, pengembangan alat transportasi massa dan lain-lainnya. 3, rasio pajak atau tax ratio. Indonesia masih tergolong lebih rendah antara negara-negara berkembang lain yang rata-rata mencapai 27,8%.
Pada 2021, rasio pajak Indonesia tercatat sebesar 9,11% PDB. Reformasi perpajakan melalui Undang-Undang HPP diproyeksi mampu mendongkrak rasio pajak sebesar 0,8% terhadap PDB. Itulah kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Iya. Dan untuk tarif di Indonesia, tarif pajak di Indonesia itu mulai dari pajak penghasilan kena pajak sampai 60 juta itu 5%. Terus 60 juta sampai 250 juta tarif pajaknya itu 15%, dan 250 juta sampai 500 juta pajaknya 25%, dan 500 juta sampai 5 miliar 30%, dan 5 miliar ke atas pajaknya, tarif pajaknya 35%. Ya, itu yang berlaku sekarang di Indonesia. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi. Dan sebelumnya itu silahkan kembali ke tempat semula sebelum kita diskusi tadi. Silahkan. Oke, untuk evaluasinya kita menggunakan Google Form ya. Dan untuk linknya ada di atas serta barcode-nya. Silahkan di-scan melalui aplikasi Exambro ya. Ya, silahkan. Oke, sudah? Ya, oke. Kalau selesai semua, siapa yang bisa mengulang apa itu pajak? Iya. Silahkan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi besar-besarannya kemakmuran untuk rakyat. Iya. Untuk fungsi pajak. Ya, untuk fungsi pajak, ya silakan Yulia. Fungsi pajak yang pertama, fungsi budget air pajak, fungsi alat mengatur, fungsi alat penjaga stabilitas, dan fungsi sarana retribusi pendapatan. Ya, selanjutnya manfaat pajak bagi masyarakat dan negara. Ya, silakan. Pajak sangat bermanfaat bagi negara. Pajak banyak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, membiayai pengeluaran reproduktif, membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating dan tidak reproduktif, membiayai pengeluaran yang tidak produktif. Masyarakat yang mendapatkan pajak akan mendapatkan fasilitas umum dan infrastruktur, pertahanan dan keamanan, subsidi pangan dan bahan bakar minyak, kelestarian lingkungan hidup dan budaya, dana pemilu, dan pengembangan alat transportasi massa dan lain-lainnya. Ya, oke. Untuk pembelajaran hari ini ada saran untuk Ibu? Ya? Iya, ada Bu. Penjelasan terlalu cepat Bu. Oh iya, penjelasannya terlalu cepat. Iya. Untuk selanjutnya nanti diperlambat ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya dan asas pemungutan pajak dan jenis-jenis pajak. Oke, baiklah kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa. Silahkan ketua kelas. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi